Selamat pagi dan selamat datang dalam acara Foreign Language Talk Show pada tahun ini. Senang sekali rasanya saya Dwi Chandra dipercaya untuk menjadi moderator pada acara talk show ini. Nah, yang namanya talk show ya tentu nggak lengkap kalau nggak ada narasumber. Udah pada tahu belum narasumber kita pada hari ini siapa? Pastinya udah tahu karena beliau ini sangat terkenal seantero kota Singaraja. Bukan hanya karena cantik dan humble, tapi beliau juga menjadi ketua komunitas Wargas dan juga founder dari Mami Siska Center. Udah tahu dong ya pastinya. So without any further ado, please welcome the one and only Mami Siska Sena. Tepuk tangan dong buat yang ada di sini. Tangannya Teras-teras. Selamat pagi Mami. Selamat pagi. Apa kabar Mami? Baik, sehat walafiat seperti ini. Segar ya, Mami. Masih berkibar ya bendera. Gimana nih Mami selama pandemi ini, apa yang Mami rasakan? Ngerasa sepi kah karena harus tetap stay at home atau gimana Mami? Oh, Mami nggak pernah kesepian. Saya selalu merasa ramai. Ada suara-suara selalu menemani saya, ada alam, ada lingkungan. Mami banyak kegiatan. Jadi cuman saat pandemi ini agak berkurang kegiatan aktivitasnya. Cuman Mami nggak mau dikontrol sama situasi. Mami nggak mau kontrol situasi. Jadi Mami menciptakan gerakan walaupun itu di pandemi. Mami menciptakan hal-hal walaupun di dalam sosial media, dimanapun, komunikasi dengan tetangga, menguatkan orang-orang sebelah Mami. Pandemi ini walaupun serius tetap ikuti protokol kesehatan, jaga imun tubuh, berolahraga, beraktivitas, dan jangan lupa care-care. Care biar nggak pegel ya Mami ya. Harus sporty, harus happy ya. Harus sporty, harus happy. Bibitnya perlu uang. Ya Mami ya. Kalau Mami sendiri gimana nih jaga kesehatan di situasi pandemi seperti ini? Oh, Mami sangat menyayangi diri Mami. Pertama dulu Mami sangat sayang dengan diri Mami. Oh, bagus banget. Love yourself first ya Mami ya. I love myself first. Jaga kesehatan saya. Bagaimana kalau saya nggak sehat, saya menolong orang nggak bisa dong. Betul. Saya jaga diri saya dulu, kesehatan saya dulu, baru saya membantu orang. Saya koreksi dulu siapa, introduksi myself, siapa saya sering bercermin, gimana kekurangan saya, gimana keindahan tubuh saya tontonkan kepada halal. Itu. Nah, dalam pandemi ini, Mami udah bilang di awal, Mami selalu menguatkan orang. Terus untuk diri Mami dulu, Mami begitu bangun pagi sebelum Mami turun ke lantai kaki Mami berdoa dulu, berterima kasih kepada Tuhan Sang Pencipta bahwa saya masih percaya untuk menghirup nafas. Setelah itu saya bergerak-gerak sedikit 5 menit, gerak-gerakkan otot tubuh, tersenyum, ketawa sendiri, menghayalkan visual yang lucu-lucu yang kemarin terjadi, bikin saya ketawa. Setelah itu saya ke dapur, menghidupkan kompor, merebus air, minum air hangat 2 gelas. Nah, setelah itu baru keluar di udara, bersenda gurau dengan hewan-hewan piaraan, ngobrol dengan alam. Kalau orang lihat Mami ini budok, udah ngetemer. Ya, saya nggak gila, inilah cara saya. Kadang-kadang kan orang gila, hai apa kabar semua, tapi nggak ada siapa. Iya betul. Mami menyapa angkasa, menyapa bumi kayak gitu. Nah, itulah. Mami ingin menghibur diri Mami seperti itu. Nah, setelah itu baru Mami ambil handphone. Setelah 1 jam beraktivitas, baru handphone. Mami cek. Kadang orang yang agak mengerti Mami bagaimana Mami menanggapi chat mereka. Nah, setelah itu, setelah Mami selesai, Mami mandi, buat sarapan, terus sembahyang. Setelah sembahyang, baru Mami duduk kita sarapan. Setelah itu baru on, ada aktivitas. Jadi sebelum bertemu orang lain, kita menyayangi diri sendiri dulu ya Mami ya. Sayangi diri sendiri dengan olahraga, dengan tersenyum, dengan beraktivitas dalam rumah lah. Setelah itu keluar menghirup udara segar, terus teriak-teriak itu mutlak ya, harus iya. Makanya kenapa kalau Mami ketemu ada orang klien Mami depresi ya, entah perempuan, entah laki-laki, entah usah produktif, kalau dia depresi Mami selalu bilang jangan kamu tekan dirimu. Kalau kamu ingin teriak-teriak kelas kencangmu. Kalau kamu pengen nangis, kalau perempuan kan nangis. Iya. Kalau nangis ya kamu di mana kamu bersandar silakan, mau di bawah Mami, mau di sini silakan. Sampai sepuas-puas menangis dan kita kamu akan lega. Tarik nafas 3 kali, setelah itu kamu akan menemukan siapa kamu.
gitu. Keren banget ya. Jadi baru bangun nggak langsung ambil handphone ya, nggak kayak teman-teman di sini pasti baru bangun langsung ambil handphone ya. Jangan. Kalau kami bukan ya, nah, kalau kami enggak. Kalau kami baru bangun, kami ya biasalah beraktivitas di dalam kasur kayak gimana, kayak ular mau keluar. Gini-gini dulu. Lihat dulu. Setelah itu baru berdoa, baru menyentuh lantai. Luar biasa sekali, bisa juga jadi inspirasi buat teman-teman semua yang ada di sini dan juga yang menonton, bahwa ketika baru bangun kita sayangi diri dulu terlebih dahulu, kemudian baru deh kita cek handphone, baru cek kalau misalnya doi ada yang ngechat gitu kan Mami ya, baru deh. Jadi kita harus put ourselves first ya Mami ya, sebagai bentuk rasa cinta terhadap diri sendiri. Nah ngomong-ngomong nih Mami, tadi kan dia sempat bilang bahwa Mami ini adalah ketua dari Wargas Community dan juga founder dari Mami Siska Foundation. Bisa diceritain nggak Mami? Awal mula Mami membentuk kedua komunitas yang luar biasa. Oke. Pertama dulu di komunitas Wargas ya. Wargas itu Mami bentuk komunitas Waria G Singaraja. Karena mereka sangat memarginalkan dirinya, mendiskriminasi dirinya sendiri. Dari sana Mami merangkul mereka. Di sana Mami buat banyak hal, Mami tulis banyak hal bahwa kita ini juga manusia. Kita harus merasa berdaya, kita harus merasa harus bangkit. Jangan merasa kamu di stigma sama masyarakat, kamu terpuruk. Jangan, kamu harus bangkit. Semua sama. Jadi kami selalu menguatkan itu. Terus sebagai wadah, kalau ada generasi baru, memang kita nggak pungkiri ya, pasti setiap regeneration ada saja waria, ada saja. Ada yang berani muncul ke permukaan, ada yang diam-diam, malu-malu, diam-diam. Jadi di sana membentuk wadah itu. Terus kait dengan karena mereka merasa tidak ada yang mengayomi. Jadi bentuk itu, terus setelah lumayan banyak yang gabung, membentuk suatu kegiatan positif. Apa sih yang mengenal buat mereka itu dari Mami. Terus Mami lihat, oh di antara mereka banyak pelakunya berisiko. Jadi Mami ambil ke isu kesehatan. Angkat isu kesehatan, Mami ajak. Mami dulu perkaya ilmu dulu, Mami dulu menggali apa sih itu, udah banyak penasaran, Mami pelajari semuanya sampai ketemu. Baru Mami buat seminar kecil, workshop kecil untuk komunitas saja. Jadi Mami berikan mereka gambaran, ini loh bahaya kamu kalau kamu sering jalan, ini loh begini masih. Jadi Mami terus ajak mereka untuk berbuat hal-hal yang positif untuk dirinya dan lingkungan juga keluarganya. Luar biasa sekali. Tahun berapa Mami pertama kali membentuk Wargas itu? Mami pulang dari Belanda. Mami langsung ikut. Mami karena terinspirasi waktu di Belanda ya. Di Belanda tuh begini. Mami melihat di Belanda itu benar-benar sangat-sangat orang menghargai kita. Orang begitu tidak menganggap kita itu entah waria, entah gay, entah apapun itu. Saya tuh dianggap nyonya di sana. Jadi saya dipanggil nyonya. Jadi dari sana saya ketemu komunitas orang-orang seperti saya, transgender, gay. Jadi mereka dari sana banyak belajar. Mami terus akhirnya pulang ke Indonesia, bikin komunitas ini. Jadi karena juga ada dana juga. Pulang bawa uang banyak. Lumayan ya. Lumayan, jadinya akhirnya uangnya bukan hanya untuk diri sendiri ya Mami ya, tapi dimanfaatkan juga untuk orang sekitar. Itu luar biasa sekali loh Mami. Hati Mami itu mulia sekali karena nggak banyak orang yang bisa seperti itu ya. Ketika mereka punya, mereka memuaskan diri terlebih dahulu, tapi kalau Mami membalikan lagi ke orang-orang sekitar, itu luar biasa sekali sih Mami. Juga berkat orang-orang di sekitar yang banyak memberikan doa keluarga, doa supaya Mami di titik sekarang. Jadi kebaikan dari orang tua Mami simpan, kemudian Mami kembalikan lagi ke community gitu ya Mami ya. Lalu kalau Mami Siska Center itu seperti apa Mami? Nah begini, dalam perjalanan di Wargas Community, Mami juga memberdayakan Mami melihat di dalam organisasi itu kan aja banyak ada. Mami bisa membaca, oh ini orang ini seperti ini, orang ini seperti ini potensinya begini, kekuatan pikirannya begini. Jadi Mami itu buat mereka dari generasi baru, pengurus baru. Mami bentuk tim, mereka muncul di lapangan beda, untuk tim konseling beda, untuk outreach jangkauan beda. Mami bentuk itu. Setelah mereka berbanyak kegiatan ya, kunjungan ke panti sosial, kunjungan ke panti jompo, banyak hal Mami buat. Terus bagaimana
terjun ke masyarakat, menunjukkan diri dengan olahraga, dengan bola voli, Iya. terus dengan yang paling famous itu dengan gerak Gerak jalan. jalan, wah itu paling Gerak- dinanti-nanti gerak jalan itu sih. paling famous ya, terus ada karnivalnya itu parade tuh. Kami bikin sesuatu yang unik lah, yang nggak mau sama begitu aja. Kami nggak mau sesuatu yang monoton dilakukan. Kami ingin, pokoknya ingin berbeda. Saya different, saya ingin berbeda dilihat sama orang gitu. Cuma saya nggak mau dilakukan berbeda, no Iya. diskriminasi pokoknya gitu. Kalau saya berbeda terlihat unik, saya suka. Saya ingin tampil beda, tapi bedanya beda yang benar-benar yang membuat orang bisa meniru. Jangan beda-beda yang aneh-aneh, yang benar-benar beda-beda yang bikin orang sakiti, ya itu nggak mau main. Different in a positive way. Ya, ada positif way, banyak hal-hal pokoknya setelah mereka semua berdaya melihat dan kepengurusan udah bagus, jadi mami buka sendiri Mamisika Center. Jadi kalau Mamisika Center itu mami itu gak terikat dengan kalau gini misalkan nanti bikin satu kegiatan, saya kumpul dong semua ini begini mami bukan ini. Nah kalau Mamisika Center mami tinggal sendiri menggerakkan, jadi mami gampang tinggal mami begini. Kadang-kadang kan kita memang punya seorang penggagas dan membuat ide-ide itu kan kadang-kadang spontan gitu. Iya, betul. Jadi mami nggak perlu menunggu. Kalau menunggu itu kadang-kadang bikin kita drop. Iya. Berbalas gimana gitu. Nah gitu ceritanya kadang karena ada rasa empatan dalam diri sendiri itu kan dan bikin jadi ada rasa udah sedikit menurun lah aktivitasnya. Cuman kadang kalau ada ketemu lagi orang-orang yang bikin kita energi bagus gitu. Naik lagi ya. Iya, kalau Mamisika Center itu beda. Ini bukan program-programnya beda, semua isu lingkungan, pendidikan, kesehatan, semua isu. Semua isi ya. Semua Berarti bukan hanya bergerak di bidang HIV itu saja yang namanya, tapi Enggak. semua bidang. semua bidang. Apapun hal-hal yang terjadi di Buleleng ini saya perhatikan. Saya misalkan gini, untuk pendidikannya Mami kadang-kadang berpikir bukan pendidikan yang menarik anak-anak untuk belajar, menarik kita menghargai seorang pendidik, Iya. kita menghargailah semua, saling menghargai, bagaimana saling berkaitan mereka untuk bareng-bareng kayak gitu. Terus akhirnya karena pandemi ini kan banyak anak-anak nggak sekolah lama kan. Iya, betul. Jadi di sekitar Mami itu banyak anak-anak sering bermain mereka. Terus suatu ketika Mami ada rezeki ya. Mami kan juga kadang-kadang naruh itu kan. Iya. Karena naruh orang itu kan. Jadi ada rezeki, Mami kumpul-kumpulkan duitnya. Terus Mami beli bahan-bahan sembako, Mami bagikan sembako ke masyarakat, ke tetangga-tetangga sekitar, ke orang-orang yang melintas di depan Mami kan. Terus Mami lihat anak-anak kayaknya nggak ada yang rasakan bagaimana sih rasanya bahagia dapat sembako gitu kan, dapat beras, dapat mie instan. Jadi Mami buat lagi program untuk anak-anak itu. Jadi Mami kumpulkan paling-paling mereka orang-orang tuanya kan ngajak sampai ya mereka merasa bahagia. Ternyata di corona pandemi ini mereka juga tersentuh mendapatkan bantuan walaupun hanya 2 kg beras sama mie instan sama telur. Sangat berarti bagi mereka. Mereka bahagia pulangnya. Kadang ada orang tuanya yang datang, "Mami dipakai mana?" Kayak gitu kan karena ini program spontan. Jadi mereka pulang udah bawa gini, ada orang kaget, "Kenapa begini?" Kan mama di rumah. Orang kayak gitu. Itu hal-hal yang tercipta dengan sendirinya. Akhirnya terus anak-anak juga sering main ke rumah. Terus ada orang tua yang nggak punya kuota belajarnya online karena dia minjem ke mamanya, jadi tempatnya yang nggak wifi apa. Dan yang disediakan tikar seadanya. Mereka belajar, main perhatian, Mami intip. Orang tuanya nggak sabar kan. Jadi Mami keluar. Kenapa mereka sudah ada ini? Kami milu ngajain dari sana. Mami terpikir, saya harus buat sesuatu sama anak saya di sini. Jadi Mami punya tempat, maunya buka warung kan. Udah bikin persiapan, beli rombong, beli ini, mau bikin. Terus Mami berpikir gini, aduh aku berhasil. Aku dulu Lovina seorang bisnis woman. Sekarang warung woman. Buka warung kopi kayak Tuan Madu kayak gitu. Aduh, kadang-kadang lagi banyak pikiran kan Mami. Akhirnya udah jangan terlalu ribet-ribet banget mikirin diri sendiri. Jadi Mami buka ruangan itu, Mami sulap jadi ruang belajar Mamisika Center dengan yang Mami kan punya gini, saya bisa bahasa Inggris, anak-anak bahasa Inggrisnya kami kurang. Jadi pertama yang Mami saya itu bahasa Inggris. Dan
bahasa Belanda juga ada orang datang 2 orang mau belajar bahasa Belanda mau ngajarin. Coba dong Mami ngomong bahasa Belanda sedikit aja. Harap jauh goedemorgen. Artinya apa Mami? Halo, apa kabar? Saya di sini. Oh. Pasti sekali ya. Ik heb Siska. Waarom jij kayak gitu? En jij ook very good English, ya beautiful. Kenapa? Thank you. Taunya Begrijp ya? Begrijp jij ya? I don't know. Begrijp ya artinya kamu mengerti omongan saya ya? Oh. Begrijp itu mengerti, begrijp ya itu you. Kalau untuk orang yang sama kayak bahasa Inggris, kalau untuk level kita bicara sama orang tua kita bilang you, nggak boleh bilang ya. Kalau iya itu kita sebaya standar. Kalau orang tua you sama kayak bahasa Inggris. Ada tingkatan gitu. Ada level-levelnya. Bagaimana bicara dengan orang Inggris, dengan orang tua secara formal, bagaimana dengan informal dengan orang-orang sebaya kita. Ada tingkatannya. Kita belajar di sana. Keren sekali Mami. Kita kapan-kapan main ke sana ya Mami? Boleh. Belajar bahasa. Belajar bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Siapa tahu bisa ke Belanda nanti. Ya, itu betul. Itu harus kita harus tahu dunia. Dia nggak pernah kemana aja. Pernah ke Singaraja aja sih. Paling jauh ke Denpasar Mami. Kami seru sekali. Kemana sih anak ini? Aku pikir ke Turki, ternyata Singaraja. Mudah-mudahan ya Mami ya. Mudah-mudahan pasti ada jalan. Lalu Mami, Dwi penasaran banget. Pertama kali Mami tercetus ingin membuat Wargas dan juga Mami Siska Center itu apa sih sebenarnya harapan Mami ke depannya? Harapannya ya mereka memberdayakan dirinya sendiri, masing-masing orang yang di komunitas atau orang yang dengan Siska Center itu mereka bisa tahu wawasan lah. Mereka kemana-mana nggak ketinggalan zaman, nggak tergerus rezim kayak gitu kan. Terus harapan Mami mereka pintar, mereka ya seperti kayak Mami, cuman jangan ditiru transgendernya jangan. Kalau mau ambil ilmu saya beri silakan. Gitu. Terus harapannya ya mencerdaskan anak bangsa. Kan bahasa Inggris itu kan memang benar-benar bahasa jembatan untuk kita melihat dunia internasional ya. Sama kayak kita di Indonesia ini kita belajar suku, ada Sunda, ada Kalimantan, ada Palembang. Suatu ketika kita ke satu daerah kita nggak bisa bahasa daerahnya, ada bahasa ibu bahasa Indonesia, maka gitu. Apalagi ini sekarang Mami di sini dengan bahasa asing, wah Mami perlu undang Komisi Siska Center sebagai volunteer pengajar di sana. Iya, pengen banget Mami. Nanti Main kita yang teman-teman ada di sini kita bantu mengajar juga ya Mami ya. Terima kasih banyak. Kita Mami harapkan ya. Lalu Mami itu mengenai Wargas dan juga Mami Siska Center ya, luar biasa sekali. Nah, dia tuh penasaran kalau dia tuh kenal sama Mami itu dari SMA ya, dari beberapa tahun yang lalu, dan memang Mami Siska ini mobilitasnya sangat tinggi, ada di sini, nanti di sana, mengisi acara di mana-mana gitu. Tapi sekarang pandemi ini tiba-tiba semuanya harus serba dari rumah ya Mami ya. Semuanya harus serba dari rumah, kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Terus Mami bagaimana kegiatan-kegiatan yang offline itu jadi? Iya, betul. Kan semua itu sudah seperti ada yang mengatur kan, karena akan ada darurat pandemi ini, jadi ada terciptalah Android ini kan, sosial media. Jadi kita melalui sosial media aja koneksinya dan kegiatannya. Dengan ya kalau Mami kan kalau kegiatannya begitu, Mami lihat dulu kalau kegiatannya begitu bagus untuk ukuran di masyarakat, Mami baru posting sesuatu. Kalau untuk yang enggak Mami jarang. Itu dengan sosial media lah, dengan terus Mami ada kegiatan juga mengumpulkan orang, cuma enggak banyak. Paling 5 orang. Nah, dari mereka yang Mami kasih tahu, mereka menyambungkan lidah Mami apa yang Mami bahas di hari itu, mereka akan menyambungkan. Itu sasaran Mami seperti itu. Jadi tetap aktif walaupun di situasi pandemi seperti ini. Tetap aktif, ya? Tidak ada sudah nggak aktif. Selama saya masih bernafas, masih hidup, tidak ada istilah saya tidur-tiduran. Cukup 1 jam, satu hari itu 6 jam cukup untuk saya istirahat. Setelah itu saya harus bergerak. Karena begini, kalau saya keliling itu pasti saya melihat banyak orang yang perlu kita. Kadang-kadang Mami itu jam 8 tuh udah standby, udah seperti ini, udah standby. Jam 9 tuh udah ada tamu datang. Ada tamu dari, kadang-kadang ada tamu yang udah terjadwal, Mami mandikin jadwalnya, bawa bikin equipmentnya. Kadang ada tamu yang nabrak langsung pintu datang, nabrak langsung datang.
Jadi ya ada yang konseling tentang rumah tangga, ada yang curhat tentang perekonomiannya, ada yang punya modal, masih ada modal segini kan buka bisnis berani nggak mau. Jadi Mami kasih nasihat kalau emang di kartu, Mami kan lari dengan kartu kan, mainnya dengan kartu. Jadi kalau di kartu kita lihat jangan dulu ditunda dulu lah. Mami bukan melarang jangan ditunda dulu karena di saat seperti ini kasihan nanti khawatirnya kamu malah depresi. Apalagi modalnya modal panas kayak gitu. Terus ada masalah rumah tangga, banyak masalah rumah tangga itu banyak banget ya di bulan ini. Kasus perceraian tinggi, kekerasan rumah tangga tinggi. Kadang-kadang Mami itu mentok pada saat sudah ketemu keluarganya, sudah mediasi keluarganya. Kadang-kadang dari pihak keluarga kita nggak bisa mencampur. Iya, betul. Walaupun Mami secara hati menjerit kasihan si anak. Nah, kalau kedua orang tuanya masih bijaksana, masih lunak, masih bisa mengontrol diajak untuk berkomunikasi, mereka akan mendengarkan. Nah, kalau mereka masih bersikeras karena ada luka yang dalam, kalau di rongsong itu udah ada jadi itu yang susah. Jadi Mami itu langsung strateginya adalah metodenya Mami itu client center. Jadi Mami menyerahkan pilihannya kalian sendiri. Mami hanya bisa memberikan saran ya, memberikan saran, mengangkat mereka dari keterpurukan, pokoknya memotivasi mereka lah untuk jangan bersedih, pokoknya Mami selalu kuncinya menghargai diri sendiri, sayangi diri sendiri. Love yourself first. Iya, love yourself first itu yang paling bagus. Itu Mami selalu tanamkan ke orang-orang. Sayang dulu dirimu, lihat dirimu siapa. Seperti Mami ini, Mami gitu kan, Mami melihat diri siapa saya, kenapa saya seperti ini terlahir, kenapa saya di androgyny di tengah-tengah. Enggak, kalau perempuan, kenapa enggak perempuan aja, kalau laki kenapa saya enggak laki aja, kenapa saya seperti ini. Walaupun ada yang menghujat, kamu gini, setan, kamu tuh nggak tahu apa, aku yang tahu gitu. Kadang begitu kan ada yang susah ngasih nasihat bijak, mau gini dong, gini saya kurang gini, Mami kalau saya kurang kenapa, kamu aja tuh perbaiki dirimu. Tapi kalau ada yang kadang-kadang ada yang sosok messenger, Mami gini loh orangnya gini, tapi kenapa Mami nggak bisa ya? Udah, kamu jangan nasihati Mami. Saya udah jual tanah 30 hari nggak sembuh udah begini, mau habis kayak antu. Kayak gitu memang. Iya. Gitu. Jadi seperti Mami ini Mami pelajari diri Mami. Oh kenapa saya begini? Ya udah, saya harus menerima diri saya begini. Saya merasakan bahwa jiwa saya perempuan, namun saya terjebak dalam tubuh laki-laki. Gitu. Itu jadi Mami mindsetnya seperti aja. Transgender perempuan. Kan ada kan ada transgender. Transgender itu adalah orang yang masih bingung untuk menentukan identitas dirinya. Apakah saya perempuan atau laki-laki atau fiksi, atau dia juga yang seorang buci atau lesbiola itu ya, lesbiola buci. Transmart, dia akan berpikir saya kemana ini? Apakah saya ke buci, apakah saya ke femme? Sama kayak ada transgender, ada gay kayak gitu ya. Nah kadang-kadang masyarakat persepsinya salah ya. Kadang-kadang mereka berpikir bahwa orang-orang seperti Mami ini, transpuan ini bisa menular. Nah, karena kan begitu. Bisa menular nggak Mami? Memang kalau Mami buka diskusi ada yang Mami sih, Mami nggak pernah terluka. Kalau dalam satu forum diskusi Mami akan bilang, oke, semua silakan bertanya apa saja tentang Mami yang bikin kalian nyantol pikiran. Mami nggak akan ada rasa apa. Kadang ada yang bertanya, walaupun nyeleneh buat Mami, menular nggak dalam hati ini bukan penyakit gilingan. Ini kecil. Ada Mami ngomong begini, oh iya, tapi dalam hati ini bukan penyakit gilingan. Gilingan itu kamu yang gitu. Jadi Mami gak jawab, jadi Mami terangkan semuanya sampai dia mengerti. Oh begitu Mami sukanya gitu. Ya seperti itulah. Mami menjalani sebagai transpuan ini udah merasakan umur 14 tahun ya, 14 tahun tuh Mami udah merasa beda. Mami pertama cerita sama laki-laki itu, Mami masih SMP kelas 1 gitu kan. SMP kelas 1 Mami udah kayak film-film India, Mami suka kasmaran, ketawa sendiri membayangkan laki-laki. Saya suka loh, kalau Mami ingat hal itu, Mami suka loh. Kita jatuh cinta, kita bikin bahagia, ini tubuh naik, terus kita ada getaran-getaran bergetar, gitu ya. kita lompat-lompat ke sungai, cemplung ke padang, serasa lakinya di belakang kita tapi nggak ada. dunia visual gilingan namanya itu ya, gilingan padi keras. Itu
itu kenapa? So gini, mami tuh suka begitu. Kalau mami ada seorang lelaki yang bikin mami energi mami tertarik ya, soal aduh dari pupuk nih strongnya kayak gitu kan. Jadi mami tuh suka tangkap dia, mami tangkap. Jadi mami hayalkan buat diri mami, itu mami bahagia loh. Walaupun orang itu nggak tahu ada poligraf kayak gitu. Tapi itu bikin kita bahagia, ilmu tubuh kita naik. Bukan kita berarti gilingan, enggak, bukan kita gila, kamu gila ya. Itu hal itu deh. Mami macam-macam tuh tapi. Nggak apa-apa mami, kan kita mengundang mami untuk ngoceh, untuk sharing lebih tepatnya ya. Nah mami, mengenai masalah HIV, kita bahas ke HIV sekarang ya. Kita udah banyak membahas mengenai Mami Siska Center, kemudian kita membahas juga tentang warga dan transgender juga ya mami ya. Sekarang kita bahas mengenai HIV mami. Kalau di zaman digital seperti sekarang, remaja-remaja itu udah gampang banget cari tahu informasi apa itu HIV, bagaimana cara pencegahannya, faktor risikonya dan segala macam. Tapi mami nih sebagai yang sering ke lapangan, kenapa sih tingkat HIV di Indonesia di Buleleng khususnya mami ya itu masih sangat tinggi? Itu kenapa ya mami? Ya gitu. Kita kembali lagi ke perilakunya orang ya, perilaku seseorang. Walaupun kita udah gempur habis-habisan dengan banyak teori, banyak praktek, walaupun kami udah taruh kayak brosur itu nggak mempan ya. Karena zaman sekarang itu orang lebih tertarik kalau kita melemparkan isu-isu hot, isu kayak ya tentang yang berbau seksual, seks itu mereka lebih tertarik, tertantang. Jadi anak-anak muda itu walaupun sekarang udah zaman sangat canggih sekali kan, dari pemalas tinggal search Google, tinggal cari tersebut gitu aja udah ketemu apa yang diinginkan. Cuman anak-anak membanggakan itu dan manfaatin, mereka lebih asik tentang perkembangan dirinya, mencari kepuasan dirinya. Terus banyak kata ada seseorang yang nggak berbekal apa itu isu HIV, apa itu penyakit menular seksual, apa itu IMS, dan tidak tahu bagaimana cara melindungi dirinya, itu yang bahaya. Nah dari sanalah meningkat di Buleleng ini per hari orang terinfeksi HIV 6 orang. Per hari ditemukan kasus di Buleleng 6 orang. Ya 6 orang terinfeksi HIV itu ya. Makanya setiap bulan kita punya angka 35 orang terinfeksi HIV setiap bulan ya. Nah kadang-kadang kami bilang udah kita nggak bisa, jargon kita nggak bisa stop HIV, nggak bisa. HIV di sini nggak bisa karena ini menyangkut perubahan perilaku seseorang. Bagaimana kita merubah perilaku seseorang itu sangat-sangat sulit. Walaupun dalam suatu, misalkan gini, kami memberikan konseling kelompok, misalkan 10 orang ya. Yang mengenal hanya paling 2 orang, yang nyangkau 2 orang yang mengerti, oh ya kami bisa seperti ini. Jadi yang 8 orang itu memang dia paham satu ruangan, namun ketika dia dalam suatu kejadian atau dalam suatu terdesak libido tinggi, mereka akan mengabaikan itu. Udah deh, nggak perlu ngaman, nggak perlu seks. Nah kadang-kadang mami menanamkan, oke lah kalau itu memang suatu kebutuhan buat kamu, kenapa tidak? Cuman hindari seks bebas, hindari hal-hal yang merugikan diri kamu, hindari yang membuat menyesal. Namun kalau terdesak, kami mengundang mereka, mengajarkan mereka untuk bagaimana menggunakan alat itu yang benar dan tepat agar tidak terjadi kebocoran. Banyak kali kasus di Buleleng ini, kadang dia merasa, saya udah pakai dulu untuk menunjukkan, tapi kenapa saya masih terinfeksi kayaknya IMS itu kayak gonorrhea, kencing nanah itu tinggi di sini kasusnya. Gonorrhea itu kencing nanah. Kalau sifilis itu agak menurun kasusnya di Buleleng. Kalau gonorrhea tinggi banget, dari dulu tinggi. Jadi anak-anak yang paling miris sekarang anak umur 15 tahun udah terinfeksi gonorrhea. 15 tahun? Iya, 15 tahun udah terinfeksi gonorrhea, kencing nanah itu. Ada yang berani datang ke mami tanya, kamu kok tahu Mami Siska? Ada nggak tahu, teman saya nggak tahu mami. Sebenarnya mereka sudah pakai obat, mereka pengobatan sendiri ya, pakai obat sendiri. Namun karena mungkin obatnya nggak mempan, mereka masih tersiksa dengan infeksi itu. Akhirnya mereka mencari mami, dan akhirnya mami menawarkan ada 2 opsi, kita ke dokter spesialis atau kamu ke puskesmas. Kalau puskesmas otomatis orang akan tahu siapa kamu, bagaimana perilaku kamu. Kalau ke dokter swasta seperti ini, namun bayarnya lumayan. Nah kalau dulu mami masih bayarin klien ya. Kalau klien bilang, saya nggak punya uang, mami suka kasihan, suka berempati, jadi mami bayarin mereka. Terus dari sana banyak masukan, jangan dimanja mam, anak-anak nanti akhirnya
malah membuat mereka udah kita ada manusia yang bayarin saya. Dari sana mami sekarang ya cuma mami lihat kalau orang yang sangat-sangat urgent darurat ya, jadi mami bantu. Kalau orang yang masih bisa lah ya udah mami biarkan dulu mereka tanggung jawab dengan dirinya bagaimana mereka menangani infeksi itu untuk efek jerah. Jadi biar mereka nanti ada istilah udah ada manusia yang bantu kami, udah ada hal yang lain. Jadi sebenarnya kenapa masih tinggi itu balik lagi ke perilaku dari masing-masing orang itu sendiri ya Mam ya. Jadi perilaku seorang itu di Buleleng kita sekarang di angka 3.200. Bayangkan loh, 3.200 orang terinfeksi HIV/AIDS di Buleleng ini. Dan kenapa saya selalu menganjurkan untuk para generasi atau usia produktif untuk selalu menjaga diri apabila melakukan sesuatu hubungan yang bukan suami istri dan itu terdesak, silakan pakai kondom saja, pakai pengaman lah, dan cari tahu di sana informasi bagaimana menggunakan alat kontrasepsi itu dengan benar dan tepat. Kadang-kadang orang berasa gusu karena terdesak high temperature, karena tinggi libidonya, jadi nggak peduli itu, tinggal kayak pakai jas hujan aja. Cuma kadang-kadang kan bocor karena kan bagaimana kinerja alat itu pada saat penetrasi itu kan memang seperti itulah. Jadi alat pengaman itu diciptakan benar-benar biasa khusus untuk sebenarnya dulu kan kita di Indonesia ini punya program keluarga berencana kan. Iya betul. Dapat tersebut diciptakan untuk keluarga berencana. Namun karena penelitian ahli bahwa ini juga di Indonesia banyak sekali yang terinfeksi HIV dan penyakit lainnya, ya udah makanya banyak kesalahpahaman di masyarakat. Kalau mami dulu pernah turun ke jalan sudah bagi-bagi candy, mami kan bagi candy habis dari semasa itu ya, kita bagi candy turun ke jalan sama teman-teman semua. Jadi ada yang protes, mami kok bagi candy sih? Mami bilang saya memberikan sesuatu candy ini nggak sembarangan, sebelum pindah ke orang yang saya kasih, saya tanya umurnya dulu, saya kasih pengertian dulu bagaimana menggunakan alat itu yang benar tepat. Nggak langsung kasih begini. Cuma-cuma ya. Kalau brosur, pamflet beda, kita tinggal ngasih aja. Kalau sesuatu alat yang ini bisa digunakan, kita harus jelaskan secara detail bagaimana fungsi alat itu. Nah Mami, kalau dari remaja sendiri ya, usia produktif seperti kita itu yang udah bisa melihat internet dan lain sebagainya, itu kita juga bisa melihat bagaimana dampak dari HIV itu, bukan hanya dampak kesehatan, tapi juga dampak sosial dan masih banyak lagi. Nah Mami yang udah ngelihat dari nggak secara nyata Mami ya, jutaan Mami ya bahkan ya, gimana sih dampak terburuk dari HIV itu supaya dikata juga remaja di sini bisa lebih aware terhadap dirinya sendiri. Jangan sampai kamu kena HIV, jangan. Kamu akan menyesal seumur hidup. Satu, kalau Anda kata kamu datang ini perjalanan HIV ya, kita ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Stadium 1 itu adalah orang yang tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu artinya dia merasa dirinya sehat, namun dia udah membawa infeksi virus. Dia nggak merasa dirinya ada infeksi. Suatu ketika ketemu si A sama si B, ada suatu updating lah, terus kita janjian melakukan hal yang lebih serius, lebih ke tingkat yang level untuk ya pemecah belah inilah ya. Jadi di sana itu kadang orang yang sudah membawa infeksi virus, misalkan si A udah bawa infeksi virus, si B bersih nih nggak bawa. Ketika mereka melakukan hubungan suami istri, namun tanpa pengaman, pasti terinfeksi. Pindah kan? Ada exit, ada enter, kayak gitu. Pindah. Nah, sekarang si B ini udah terinfeksi HIV dan dia nggak merasa terinfeksi karena dia merasakan aku puas kan. Aduh, jadi kayak begitu. Cuma dia nggak tahu di dalam tubuhnya udah ada infeksi. Dia ketemu lagi dengan orang lain, ketemu lagi, itu rantai-rantainya. Makanya mau bilang kalau memang punya pasangan, setelah dengan pasangan, cukup satu pasangan, setelah dengan pasangan. Namun kalau memang melakukan hubungan yang beresiko dan suka gonta-ganti pasangan, alangkah bagusnya pakai pengaman. Generasi sekarang beberapa menganggap ini sepele karena mereka juga ada di bawah pengaruh minuman itu kan, mereka pengaruh gak sadar. Jadi misalkan saat mereka udah mabora itu kadang-kadang mereka nggak sadar menyepelekan sesuatu. Akhirnya setelah mereka stadium 2 gejala udah timbul tuh
udah mulai ada rasa-rasa demam, terus diarenya bisa tinggi, bolak-balik kamar mandi bisa 15 kali, itu sudah mengarah ke HIV. Nah kebanyakan orang seperti itu datang ke mami mengkonseling, menggali bagaimana perilakunya. Nah dari sana terus kalau dia bercerita jujur, jadi mami tahu ini betul, ini akan bersekutu ini. Kalau dia ceritanya agak disembunyi-sembunyikan, mami juga merasakan. Namanya mami udah 5 tahun bekerja di dunia HIV, jadi mami bisa merasakan mana klien yang agak menutup diri, mana klien yang benar-benar dibuka segala-galanya. Nah ketika stadium 3 mereka udah mulai tinggi, udah CD4 turun, CD4-nya turun, gejala-gejala udah demamnya makin tinggi, terus bolak-balik. Ada hal yang bodoh di masyarakat terjadi. Ketika mereka merasakan sakit, mereka kebanyakan membawanya ke duka lara. Dukun. Jadi mereka bawanya ke dukun itu duka lara ya. Kalau kita punya bahasa komunitas, mami kalau dalam konflik sesuatu, soalnya dengan komunitas mami kita bahasa sandi itu ada gitu. Ketika dibawa ke dukun, kadang dukun kan hanya mendiagnosa sesuai dengan kemampuannya, tidak tahu bagaimana terjadi dalam diri pasien. Nah itu lambat laun penyakit akan terus menggerogoti, terus sementara dalam tubuh kita udah kalah. Akhirnya ketemulah kami anjurkan untuk VCT, itu yang tadi yang bilang VCT itu adalah voluntary counseling test. Jadi sebelum klien ingin tahu status HIV-nya, mereka melewati VCT dulu, voluntary counseling test, dengan mengisi konsen kayak interview itu, terus diakhiri dengan konsen, menandatangani surat perjanjian, terus kita bawa ke lab. Setelah keluar hasil, misalkan reaktif dan non reaktif sama kayak corona. Ada mirip banget corona ini ya. Jadi setelah itu kita konseling lagi. Nah cuma kalau corona kan kalau keluar hasil nggak dikonseling. Kalau reaktif kita konseling menguatkan mereka. Kalau negatif kita konseling, beda konselingnya. Nah strateginya kita bilang pertahankan diri kamu, dari kesehatanmu itu aja. Orang banyak menyesal setelah terkapar di rumah sakit. Setelah mereka ada rumah sakit rawat inap, menjalani pengobatan, di sana baru mereka menyesal. Saya kapok. Kebanyakan begitu setelah rumah sakit. Namun jangan berkecil hati. Kalau orang menderita HIV bukan akhir segalanya, masih bisa menghirup kehidupan, masih 20 tahun lagi bisa. Kalau mereka menjalani dengan metode obat pengobatan, kita punya namanya ARV ya. Kita anjurkan untuk pengobatan ARV, antiretroviral. Jadi si klien yang terinfeksi HIV ada jenisnya dalam HIV, human immunovirus. Jadi mereka wajib untuk minum obat ARV dengan dokter lah, dokter yang mengatur semuanya, dokter konsulen. Jadi kita hanya sebagai pendamping saja, dokter yang menentukan semuanya. Itu kalau dari dampak kesehatannya Mami ya. Kalau emang melihat dari dampak psikologis ataupun dampak sosialnya, itu yang paling parah yang pernah Mami lihat itu seperti apa Mami? Banyak macam-macam Mami. Ada yang macam pengen bunuh diri, pengen mengakhiri segalanya. Ada yang manja lah, mereka berubah drastis. Ibaratnya dia nggak percaya sama keluarga, nggak percaya sama Mami Siska. Kadang saya terganggu kan, bukan tahu gimana. Saya bilang 1-2, oke, saya masih bisa datangi, kunjungi mereka ke rumahnya, dampingi mereka ke rumahnya. Terus 1-2 juga. Kalau terus saya bilang saya juga manusia, harus istirahat. Gak bisa datangi kamu terus sampai jam 4 pagi, memberikan kamu penguatan, mengelus-ngelus kamu gitu kan. Kalau di awal-awal sih Mami masih suka menjalani hal itu. Kalau sekarang Mami kembalikan semuanya client center, Mami berdayakan mereka. Terus kebanyakan sekarang kalau di era milenial ini orang lebih siap mental karena udah banyak informasi di masyarakat, mereka lebih siap mental dan lebih menerima. Memang ada yang kan karakteristik di orang di Buleleng ini kan beda-beda gitu. Ada yang benar karakternya, ada yang siap, ada yang rapuh. Yang rapuh itu banyak macam. Saya diri saya hari itu untuk apa saya hidup ini? Jadi kita kuatkan. Ada yang pernah mengancam Mami kalau Mami datang jam 3 pagi nggak datang, Mami lihat saya sudah tergantung. Jadi kan Mami juga jadi Mami ada juga sebagai tanggung jawab, nanti khawatirnya dia meninggalkan sesuatu. Saya udah bilang Mami Siska datang.
nggak mau saya presiden buruk terjadi. Jadi mami datangin, tapi kadang-kadang ada yang ketak mami, kadang ya mereka tuh manja, pengen dideketin, pengen ditungguin, akhirnya ya udah mami ikutin dah dulu apa itu isi hatinya. Terus setelah mereka mulai tenang minum obat udah gini, kan obat itu kadang-kadang kan membawa ini ya, membawa pengaruh. Terus kita juga berikan, oh ini loh efek dari obat ini, nanti rambutmu rontok, kulitmu akan menghitam. Kita jelaskan semuanya. Jadi ada konseling efek obat. Jadi dengan konseling efek obat, jadi klien siap minum obat. Jadi mereka tahu. Ada juga klien yang bosan dia minum obat seumur hidup, soalnya ini obatnya seumur hidup loh, makanya hati-hati kalau akan melakukan sesuatu, berpikir dulu kalau udah terinfeksi HIV harus minum obat seumur hidup dan pilnya segede-gede pil. Lumayan juga ya mami ya. Lalu gimana tuh mami klien yang bosan untuk minum obat itu? Oh, mereka numpuk-numpuk obatnya sembunyi-sembunyikan. Jadi mami tahu. Dan gini, mami kan dulu ada punya tim PMO itu. PMO itu adalah pengawas minum obat. Jadi mami bentuk. Sampai ada pengawas ya mami ya. Jadi mami bentuk tim PMO. Jadi mami udah bagi-bagi nih, kamu klienmu ini 5 orang, dampingi 5 orang, ini dampingi udah 5. Sekarang namanya audit ya. Audit. Sekarang audit namanya. Kalau dulu kan Oda kan. Oda lah orang dengan HIV. Sekarang audit dengan infeksi HIV. Biar lebih ya biasa lah. Cuma berproses up-to-date. Nah itu terus sorry ya. Terus baru setelah itu jadi kita gini kan dia. Andai kata dia nggak minum obat, kita tahu dia minum obat dari transisi tubuhnya. Tubuhnya itu gini ya, tubuhnya itu mulai timbul lesu, infeksi timbul. Jadi kalau dia berbohong, saya udah minum obat mana, terus tapi reaksi dari dirinya nggak bagus, ini nggak percaya. Dari sana lama-lama muncullah infeksi baru yang namanya infeksi oportunistik. Apa itu infeksi oportunistik? Itu infeksi oportunistik adalah infeksi yang ternyata dalam HIV/AIDS. Karena infeksi oportunistik inilah yang sebenarnya memperpendek usia orang-orang terinfeksi HIV, yang memperpendek seperti TBC ya, TBC batuk gitu. Terus seperti ada lagi kelenjar getah bening gitu. Terus liver. Karena dari HIV sendiri itu sebenarnya melemahkan sistem kekebalan tubuh kita ya mami. Iya betul. Jadi segala penyakit itu gampang masuk gitu ya. Iya, Ya. Jadi fungsi obat itu adalah untuk meningkatkan imun kita. Menekan imun tubuh dan juga meningkatkan hemoglobin dan CD4, jumlah CD4. Jadi kita juga lebih bagi ODIF ya tadi mami ya. Iya. Jadi lebih sehat gitu ya. Iya betul. Sehat dan bisa beraktivitas kembali. Namun kita tetap berikan mereka pemahaman untuk selalu take care dengan diri, terus dengan minum obat yang rutin. Nah mami, kalau mami kan sering memberikan sosialisasi mami ya. Apa sih tantangan terberat mami dalam memberikan sosialisasi itu? Terutama orang Buleleng itu kan terkenal dengan muboyenya mami. Apa sih tantangan terberatnya? Apakah muboyenya orang Buleleng itu menjadi tantangan juga buat mami? Sebetulnya sih orang Buleleng itu kalau menurut mami ya, memang sih ada muboye ya, muboye dalam hal-hal mereka kalau membawa ke hal-hal jenaka, muboyenya ke jenaka. Namun selama mami memberikan sosialisasi kemanapun diundang, mami tidak merasakan ada tantangannya apa ya? Tantangannya nggak ada. Senang ya mami ya. Jadi mereka begitu kami datang, mereka udah menunggu mami, mereka senang bersorak-sorai, Mami Siska datang, gitu, mereka datang minta foto-foto. Kok mereka udah menunggu sebagai narasumber, sebagai tamu. Jadi tantangannya begini. Misalkan begini, kan mami berikan sosialisasi dia kasih sama panitia jam atau 2 jam. Terus ada audiensnya nggak puas dia perpanjang lagi minta perpanjang. Jadi kami tinggalkan dan nomor oke, yang mau konseling private, ingin tahu lebih jelasnya detail, silakan hubungi nomor kami ini. Itu dulu ya. Nanti kebanyakan ada jalan-jalannya gitu. Itu kadang-kadang kami menjawab mereka bagaimana. Tantangannya adalah bagaimana saya mengembalikan handsworth ini agar mereka nggak terluka. Dengan hati-hati banget mami. Kalau
berkomunikasi dengan orang. Jadi harus sabar mami ya, Iya, harus sabar. pelan-pelan sekali memperhatikan kata-kata. menghadapi anak-anak muda, menghadapi usia produktif, menghadapi orang-orang punya masalah, punya problem. Kita memberikan problem solve-nya itu benar-benar yang masuk akal dan ada. Luar biasa sekali mami, saya jadi pengen ikut sosialisasi sama mami, merasakan euforia dari penonton itu. Pasti karena itu yang membuat mami merasa senang ya Iya, mami malah ya. senang. Itu ibarat kayak energi itu buat mami. Energi kalau penonton udah bersorak-sorai sama kayak kita membuat satu konser ya. Iya. Kalau penontonnya banyak, kan kita makin semangat kayak suatu konser itu dalam satu musik itu kan semangat, makin semangat, makin berdebu-debu. Kalau kita nggak bisa memberikan suasananya, bisa membangkitkan euforianya, ya hambar juga. Tergantung kita juga bagaimana mami bisa membangkitkan terus mendominasi situasi itu, bagaimana mami membuat hal-hal menarik buat mereka tidak berpindah dari tempatnya dan mereka mau begini. Karena mami udah selesai mami. Gak bercanda kalau begitu. Ada masih begini. Masih ngelel gitu ya mami ya. Dulu ada di suatu sekolah, nggak sebut namanya. Di suatu sekolah ini kami diundang suatu sekolah dari SMA di sini juga ya. Jadi kami udah dia di depan sekali anak itu, kami bengong aja. Kami udah melihat feeling kami. Ini anak ini nggak melihat saya begini aja. Jadi dia kayak ibaratnya menunggu sesuatu. Akhirnya kami sadarkan dia dengan pertanyaan diskusi. Kamu saya bukan? Apa lu? Baru terbangun nih, baru dipanggil ya mami ya. Itu cara mami memintakan dia. Jadi hal-hal lucu, hal-hal tidak terduga seperti itu yang membuat mami itu menjadi lebih semangat ya mami ya. Jadi membawa kenangan kalau kita pulang kan itu kayak oleh-oleh kita, waktu kita dikasih cenderamata sama yang mengundang kita, ini mas cenderamata kita. Namun ada hal yang mami ciptakan sendiri. Kami yang ciptakan sendiri, oh itu ya. Jadi kami pulang ingat dengan itu ketawa dah. Walaupun orang bilang, butuh bukan ini. Kadang-kadang begitu. Kadang lampu merah, kadang ada lagi lampu merah. Makanya kami sekarang tuh ya kalau traffic light, kalau kami nggak mau berhenti di depan, pasti kami tengah-tengah. Soalnya kami setelah depan, mau dipepet orang, nanti ada yang nyentil, ada yang gini. Mana aku lagi punya noples kayak gitu. Itu hal lucu ya. Aku suka masakan bulengin lucu-lucu bercanda. Menerima mami apa adanya. Kalau lagi ke pasar lagi, kadang-kadang ibu-ibu itu suka ngasih-ngasih. Mam, ini mam buat mami. Jangan sabar, jangan mami. Mami udah, jangan. Jadi mami nggak mau dikasih gratis gitu. Mami harus kembalikan gini. Walaupun dia dengan senang hati, dengan ikhlas, kami merasakan dia ikhlas sekali. Ini buat mami. Mami ada apa teman ke pasar? Kami dikasih, kami nggak mau. Kita mami bayar apa adanya karena kita mengembalikan perekonomian mereka ya. Kalau kita, walaupun kita dengan nama kita Mami Siska, kita seenaknya kemana-mana dikasih ini ambil gratis, bayangkan mereka beli juga keluarin modal. Kalau kita hanya dengan power nama, jadi orang sayang dengan kita dikasih sama orang, Mami nggak mau ngambil itu. Kalau dia jualan, nah kalau beda arti, kalau kita dalam suatu party kan kita diundang, nah beda itu kan. Beda. Nah, beda konteksnya mami ya. Beda konteksnya. Makanya mami bilang sama yang mengundang mami sama mami senang gitu. Nah mami, berkaitan dengan yang tadi ya mami ya, apa sih yang membuat mami itu paling kangen dengan situasi normal kita? Kalau kita kan sekarang di normal mami ya, tidak senormal dulu. Apa yang paling mami kangenin? Yang paling mami kangenin banyak sepertinya mami ya. Mami gini, mami itu nggak merasakan ada new normal. Buat aja begini, mami itu nggak merasakan ada new normal, ada gini, nggak ada, nggak boleh pemerintah mengatakan saya. Mami hanya mengikuti aturan instruksi Perbup Bupati 41 prokes oke, cuci tangan oke, tembak gantek oke. Jadi kita suruh kantor aku tembak mang. Saya gini kan stop, jangan tembak di sini aja. Jadi sebenarnya betul dia begini. Jadi mau 38 36 langsung turun. Karena begini, jangan di sini aja. Kan enak nih gunung gue gitu kan. Jadi termogannya mau 38,02 langsung turun jadi 36 karena dia ngejar banget. Itu hal-hal lucu. Ada suatu security. Mami perhatikan ya, mami masih di satu instansi bank, di bank itu. Jadi kan benar-benar
di awal-awal baru di new normal itu kan benar-benar ketat sekali pengaturannya sampai orang ngantri apa gini. Kita ngerti gini mami, bodrek nih orang-orang ini gitu tidak. Yang ini yang bodrek, orang penyelenggara ini bodrek. Kita kan punya pikirannya. Terus semua mengantri ditembak. jadi begitu namanya mami depan kan nggak ditembak. Pak harus ditembak yang Pak. Nah lu sebelah lu. Itu dibesakin. Kenapa teh? Besok kemarin mami tak penasaran. Jadi kami ngantri dulu, udah selesai. Kami nyantol. Aku nggak ditembak sama security itu, harus mencari dia. Tanya itu harus aku pengen tahu jawabannya ada apa. Jangan kamu takut dengan aku ya. Jadi kami udah selesai urusan. Cari, kamu kenapa tadi nggak jadi saya? Enggak, saya udah kamu sehat sekali, kamu langsung oh begitu, kamu kayak buffalo. Jadi nggak jadi ya? Nggak jadi. Dia kan udah memberikan sesuatu yang sejuk. Oh begitu. Enggak, orang kamu udah sehat, kamu sehat sekali, udah bagus. Nggak ada gejala-gejala. Tapi begitu tahu dari orang dari fisik aja kayak gitu. Itu hal lucu. Jadi kita pulang tawa lagi. Dikira orang gila lagi. Gilingan Pak Hadi. Kami senang kalau kita ketawa sendiri. Terus mengingat hal-hal lucu. Itu loh yang bagus. Kita mengingat hal lucu, ciptakan sesuatu yang bikin kita semangat. Pokoknya selalu berimprovisasi, selalu memberdayakan diri, menyatu dengan alam, dan jangan lupa juga peduli dengan makhluk hidup sekitarnya. Sekarang gini, kami ke suatu hotspot, kami ke Lovina. Dalam perjalanan ke Lovina itu kami di rumah juga menyiapkan 3 porsi makanan. Kalau kami ketemu hewan-hewan terlantar, kami berhenti yang memberikan makan kayak anjing, kayak kucing. Kami juga sayang ke makhluk hidup ya, bukan hanya ke manusia tapi seluruh makhluk hidup. Karena dalam ajaran agama Hindu ada namanya Trita Karana. Trita Karana itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan, terus manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam dan makhluk hidup lainnya. Itu cuma dijalankan itu. Pengaplikasiannya paling penting mami ya. Jangan hanya menghafal tapi prakteknya nggak ada. Zaman SD mami hafalin 10 gitu kan bla 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 bla, tapi tidak ada praktek kan lebih juga ya mami ya. Kami memang dari kecil keras, dididik sama orang tua. Bapak keras juga, bapak mami keras almarhum, terus ibu mami yang lembut, yang banyak memberikan cinta kasih. Makanya kami merasa, saya kenapa ibu cinta kasih begini dari almarhum ibu mami. Karena ibu mami itu orangnya sangat baik, sangat penyayang, sangat lembut, sama seluruh tetangga itu dengan sampai orang-orang itu sekarang menilai begini. Manusia sekarang ini kayak ibunya, yang ingat orang tua sama kayak ibunya sekali. Gimana ibu kamu kalau mengatakan masing-masing kayak gitu. Dari sana saya mungkin. Jadi buah tidak jatuh jauh dari pohonnya ya mami ya. Iya betul. Buah ini nama mana itu buah kelengkeng kali ya. Kenapa buah kelengkeng mami bukan buah yang lain? Kalau buah kelengkeng itu kan jatuhnya karena suka mencah-mencah, gelinding. Jadi kalau orang mau nangkep bukan kita liar, kita nggak mau. Oke mami, seru banget nih perbincangan pada hari ini mami ya. Kalau misalnya dikasih waktu 2 jam sama panitia mungkin bisa lebih banyak ngobrol lagi ya mami ya. Mami itu orangnya senang berkomunikasi, senang membuat hal-hal yang menciptakan hal-hal baru. Apalagi ada energi ini mah energi semuanya beda-beda loh. Ada lostrum, ada yang strumnya 10.000 watt, ada 10.000 watt. Kayak duit kan semangat ya. Iya semangat dong. Nggak mami kan jadi semangat, energi yang positif. Terakhir nih mami, pertanyaan terakhir, pesan buat remaja yang ada di Buleleng untuk tetap sehat, baik sehat secara fisik maupun sehat secara mental mami ya. Pesannya deh terakhir. Oke, pesan mami adalah ciptakan diri kamu menjadi generasi muda yang sehat dan berprestasi. Caranya cari informasi sebanyak-banyaknya. Seperti itu, sayangi dirimu, sayangi lingkungan, sayangi keluarga, sayangi orang tua, jalankan fungsi keluarga. Luar biasa. Fungsi keluarga itu udah banyak loh. Ada fungsi agama, fungsi lingkungan, fungsi kebudayaan, banyak fungsi, 8 fungsi kita pelajari. Itu udah terapkan, itu udah semua mengenal. Hai para remaja Buleleng, ingat itu ya. Sayangi dirimu, satu aja sayangi dirimu, baru kamu bisa membantu orang lain. Luar biasa sekali. Tepuk tangan virtual ya bagi yang nonton dan juga yang di sini. Sekarang itu zamannya tepuk tangan virtual mami. Oh iya? Kadang kita di Zoom tepuk tangan.
Jadi vibes-nya mungkin agak sedikit berkurang, tapi tidak mengurangi makna ya Mami ya. Terima kasih sekali lagi Mami sudah menyempatkan Sama-sama. hadir. Nanti Senang juga terima kasih sekali. Bunda. Terima Senang kasih. sekali punya Mami di sini ya. Kita bisa ngobrol banyak, dapat pengetahuan banyak bukan hanya HIV saja, tapi juga tentang mencintai diri sendiri dan juga mencintai lingkungan. Terima kasih Mami. Sama-sama. Semoga acara Foreign Language Talk Show ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton di rumah. Dan akhir kata, saya Dwi Chandra memohon maaf jika ada kesalahan selama memandu acara. Dan sampai jumpa di talk show selanjutnya. Bye-bye.